pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk hari ini kita udah masuk pertemuan 13 ya. Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari materi ketiga dari semester 2 ini ya. Kemarin adik-adik udah belajar secara mandiri ya untuk sistem urinarianya, sampai udah diskusi tanya jawab sendiri juga yang di-record, terus kuisnya juga udah dibuat, menyampaikan materi animasi ya, animasi video urinaria udah. Hari ini kita mempelajari materi sistem endokrin. Yang pertama nanti, karena ada 2 PPT ya Dek ya. Yang pertama berarti disampaikan oleh yang absen 14 yaitu Hendrik Jovianandar. Ada nggak Dek Hendrik? Ada Bu. Ada ya. Hendrik ini kok nilainya di saya kok kosong semua ya Dek? Gimana nih? Ya Bu, ada yang ini kemarin mau ngirim link itu gimana Bu? Link video belum ada ya? Ya belum ada Bu. Link video belum ada. Terus kalau kuis sistem digestif kemarin belum ikut juga? Ya belum ikut juga Bu. Jadi benar ya, sesuai dengan benar. daftar saya ya. Ya. Terus tugas sistem digestif juga belum berarti? Tugas menggambar 5 organ itu? Loh, itu udah Ibu, udah saya kirim nih Bu. Udah dikirim, tapi karena kamu belum ikut post-test, maka saya anggap kamu tidak mengerjakan tugas kuisnya juga, gitu nggih. Jadi supaya nilai tiket tugas mandiri pertama itu terisi, kamu syaratnya harus ikut ujian susulan sistem digestif ke saya. Gitu? Nggih Bu. Nggih. Kapan kira-kira? Kapan Ibu bisa aja? Kalau saya bisa nanti jam 11:30, kamu bisa nggak? Tapi belum belajar ya? Insya Allah bisa. Insya Allah. Bisa. Soalnya udah tahu? Soalnya sama aja kayak yang kemarin. Soalnya apa ya? Dulu apa deh untuk kelas 22 tentang sistem digestif? Alfi ya? Iya Bu. Soalnya masih ingat nggak? Lupa Ibu. Ya udah nanti Hendri tak kasih soal ini ya, sembarang aja ya. Iya Bu. Ya nanti jam 11.30. Terus klarifikasi nilai dulu Hendri. Ya, oke. Nanti PPT pertama disampaikan oleh Hendrik. Terus PPT kedua disampaikan oleh Vera Aprilianingrum, ya. Jangan lupa adik-adik ngisi presensi di e-learning, batas waktunya jam 11.20. Bisa mulai sekarang. Terus untuk tugasnya tetap tugas resum 2 materi hari ini, batas penguploadannya ke e-learning 5 jam setelah perkuliahan selesai. Gitu nggih. Jadi saya kan ngirim materinya kan sepertinya sudah hari Sabtu kemarin ya Dek ya. Itu. Nah, itu kan sudah bisa dicicil kan, dicicil hari Minggu atau Senin pagi langsung kuliah ya, hari Minggu gitu ya, atau Sabtu malam itu. Jadi mohon maaf kalau misalkan waktu mengerjakannya kok cepat ya, kur 5 jam tok. Lah kan materinya udah dikirim dari hari Sabtu. Itu kan ya. Dan resumenya kan juga ini toh nggak memberatkan toh, saya rasa hanya 1 lembar kan ya. Gitu ya. Oke, untuk ini supaya waktunya cukup dalam menyampaikan materi 2 PPT, silahkan untuk Hendrik menyampaikan materinya terlebih dahulu.
Bu, ini saya bagikan layar nggak, Bu? Iya dong. Ini sudah Bill? Kalau lagi presentasi, mohon untuk kalian on-kan ya. Wah, mic-nya belum on, Bu. Gimana? Mic-nya belum dihidupin tadi. Ya, dihidupin dulu. Ya udah, Bu. Ini materimu ini ya, hilang ya? Ya, Bu, ya, Bu. Bu, ini dibantu sama teman, nggak apa-apa kan, Bu? Ininya, apa? Membagikan layarnya. Siapa yang membantu? Marco, Bu. Ya. Sistem endokrin di wanita dan laki-laki. Ini adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak. Hipotalamus adalah struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. Yang ketiga, pituitari atau hipofisis, yaitu kelenjar endokrin berbentuk oval kecil berlokasi pada dasar otak atau di bawah hipotalamus. Yang keempat, tiroid, yaitu kelenjar endokrin terbesar di leher, berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Selanjutnya, timus, yaitu kelenjar kecil yang terletak di dada bagian atas di bawah tulang dada, merupakan bagian dari sistem limfatik. Selanjutnya, adrenalin, yaitu bekerja saat kondisi stres. Kemudian pankreas. Pankreas adalah kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. Kemudian
testis, tempat pembentukan sperma. Berikut letak-letak sistem endokrin di wanita dan laki-laki. Ini di laki-laki. Berikut ini di laki-laki. Definisi sistem endokrin dan sistem eksoskrin. Sistem endokrin yaitu kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Sedangkan sistem eksokrin bukan bagian dari sistem endokrin, memproduksi zat yang dikeluarkan oleh tubuh, misalnya kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Berikutnya, hormon dan kelenjar endokrin. Hormon yaitu zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologi pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon, pertama, parakrin, efek di sel sekitar melalui difusi. Yang kedua, autokrin, efek di sel penghasil melalui difusi. Yang ketiga, endokrin, efek di sel yang jauh melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Berikutnya, efek endokrin, parakrin, dan autokrin. Gimana Hendrik? Sebentar Bu, ini katanya slide-nya belum ganti. Di-on kan dong videonya, saya pengen kenal kamu ini. Videonya di-on kan dulu. Hendrik. Bu, sebentar Bu.
Jadi Bu, nggak apa-apa Bu, ini soalnya kok katanya nggak ganti tadi. Oke, bisa di stop dulu untuk PPT-nya. Sudah tampil belum, Dek? Belum, Sudah, Bu. sempat saya belum. Sudah, bisa mulai dilanjutkan? Belum ada Bu tempat saya Bu, masih hitam semua. Belum ada. Yang lainnya gimana, Dek? Sudah kelihatan belum untuk PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oh, PPT-nya belum muncul. Oke. Belum muncul, Dek? Sudah, Bu. Slide-nya sudah tampil. Oh, sudah Belum, kan? tempat saya belum Bu. Masih belum. Ini aja Masih deh, ada. kan materi kan udah tak apa namanya share PC hari Sabtu kemarin. Itu bisa pakai itu presentasinya. Nanti dari sini nanti tak bawa sendiri untuk presentasinya. Karena kan ada yang udah bisa lihat PPT-nya, ada yang belum gitu kan. Nah, yang belum bisa dibantu dengan PPT yang dikirim PC kemarin. Gitu ya. Silakan Hendrik. Ini Bu, masalahnya tempat saya juga belum kelihatan Bu. Enggak, kamu baca dari HP-mu. Baca dari HP Bu, iya Bu. Iya. Sebentar. Tadi itu sampai slide ke 6 Bu. Slide ke-6. Ya. Nih ya. Tadi slide ke-6 udah selesai belum? Gimana Bu? Tadi slide ke-6 sudah selesai belum? Belum Bu. Belum, masih mau Ya. dibaca slide ke 6. Oke, silahkan. Efek endokrin, parakrin, dan autokrin. Sel target didapatkan atau dicapai melalui darah. Tersebut adalah efek endokrin. Yang kedua, sel tetangga atau sekitar didapatkan atau dicapai melalui difusi lokal. Tersebut adalah efek parakrin. Dan kemudian efek autokrin, sumber hormon mempengaruhi sel penghasil melalui difusi. Berikutnya adalah gambar. Nah, ini udah keluar. Efek endokrin, parakrin, dan autokrin. Berikutnya kerja hormon.
perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. Yang kedua, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan, pengaturan metabolisme, dan persiapan aktivitas baru, misal reproduksi dan perawatan anak. Yang keempat, fase hidup, misal pubertas dan menopause. Yang kelima, mengatur siklus reproduksi. Selanjutnya, pengaturan produksi hormon. Pertama, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Kedua, hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Yang ketiga, hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mengekskresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Selanjutnya, faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Selanjutnya dikirim ke lobus anterior atau bak terbesar hipofisis atau pituitari oleh hipotalamus. Ada dua faktor regulasi. Faktor pelepas atau resolving faktor. Yang pertama, menyebabkan kelenjar pituitari mengekspresikan hormon tertentu. Yang kedua, faktor penghambat atau inhibiting factor dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Selanjutnya, hormon antagonistik adalah hormon yang menyebabkan efek yang berlawanan. Contoh, glukagon atau insulin. Saat kadar gula turun, pankreas memproduksi glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Saat kadar gula tinggi, pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Ini sama aja. Selanjutnya, kelenjar hipofisis disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis. Pertama, gonadotropin atau FSH LH yang mengatur kelenjar gonade atau kelamin. Yang kedua, somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga, tirotropik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mengekspresikan hormon tiroid. Yang keempat, kortikotropin atau ACTH untuk mengekspresikan hormon dari anak ginjal. Yang kelima, prolaktin untuk merangsang produksi air susu. Yang keenam, MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Yang keenam, yang ketujuh, antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Yang kedelapan, oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos otot rahim saat akan melahirkan. Selanjutnya, melatonin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berfungsi seperti pil tidur.
Fungsinya memperbaiki kulit ketika tidur pada waktu malam, melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan, mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel badan. Kemudian kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar gondok menghasilkan hormon yang pertama tiroksin dan kalsitosin. Tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, sedangkan kalsitosin mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral yodium menyebabkan membengkaknya kelenjar gondok. Kekurangan hormon kerdil, kelebihan hormon pertumbuhan raksasa. Kemudian selanjutnya kelenjar tiroid, hormon kelenjar tiroid. Dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kekurangan hormon, kemudian kelembapan otak, kerdil, penyakit jantung. Fungsi kelenjar tiroid membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, membantu tumbuh normal organ, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Tersebut di samping gambar dari hormon-hormon dan fungsinya. Kemudian selanjutnya kelenjar paratiroid berfungsi meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Kedua, reabsorpsi kalsium dari ginjal. Kemudian kelenjar anak ginjal. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon. Pertama, aldosteron, yaitu untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Kedua, kortisol, mengatur respon stres, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga, androgen, bahan baku testosteron. Bagian medula, menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Oke, untuk Hendrik sudah selesai untuk presentasinya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Hendrik. Ya, Bu, saya tahu. Oke, nanti untuk kuis susulannya nggak jadi jam 11.30 ya, karena saya ada jadwal ngajar kelas 20A3 jam 11.30. Itu nggih, jam 13.30 ya. Oke, Bu. Oke. Oke, Dek, untuk materi pertama tadi kan sudah disampaikan oleh Hendrik ya, dan saya rasa Dek juga sudah menyimak, ya tahu walaupun di HP-nya masing-masing, atau misalkan yang di tampilan Google Meet-nya sudah ada ini tampilan PPT yang saya share, juga bisa ini ya, membantu untuk menyimak materi hari ini sekaligus kalian apa ya, meresume mungkin ya. Tapi misalkan resumenya nanti, ini saya biasanya kalau itu ya kalau sudah mendengarkan ya mendengarkan aja, nggak bisa disambil-sambil yang lainnya ya nggak apa-apa. Gitu. Dibuat senyamannya, yang penting materi tersampaikan dan adik-adik bisa apa ya nyantol lah. Ya. Raketang 50% nyantol gitu adik ya. Itu kan harapannya ya. Oke. Oke, sebelum yang kedua presentasi saya akan mengulas kembali untuk yang sudah disampaikan oleh Hendrik ya, Dek ya, mohon disimak ya. Disimak sambil sarapan boleh, sambil nonton TV ya, aja sambil nge-game aja. Jadi tinggal tak terus kalian hanya ninggalin nama di Google Meet jangan ya. Saya pengen kalian
mendapatkan ilmunya. Gitu nggih? Baik, materi ketiga di mata kuliah Anfis yang di semester biologi semester 2 ya. Setelah sistem urinaria dan digestif adalah sistem endokrin, gitu ya. Nah, sistem endokrin itu adalah sistem yang mempelajari tentang hormon. Hormon itu apa toh? Hormon itu adalah senyawa kimiawi yang memiliki fungsi tertentu, di mana senyawa kimiawi itu dihasilkan oleh masing-masing kelenjar endokrin, ya, yang nantinya dia akan beredar di dalam darah, ikut dalam peredaran darah di dalam pembuluh darah sampai akhirnya menemukan sel target, ya, atau sel yang menjadi sasarannya. Kalau dia menemukan sel sasarannya, dia akan masuk ke sel sasarannya itu. Tapi kalau dia enggak menemukan sel sasarannya dan menemukan sel yang bukan sasarannya, dia enggak mau masuk atau enggak mau nempel. Gitu nggih. Yang pada intinya bahwa hormon itu sebagai katalisator ya deh. Katalisator artinya mempercepat reaksi kimiawi di dalam tubuh kita. Gitu nggih. Jadi tanpa hormon otomatis sistem metabolisme dalam tubuh kita itu nggak bisa berjalan dengan lancar. Ya, pasti ada kekurangannya, ada hambatannya gitu ya. Oke, untuk lebih mendalami materi sistem endokrin, kita mulai dulu dari jenis-jenis kelenjar endokrin ya. Nah, di situ ada, mohon maaf kalau misalkan gambarnya kurang sopan dan seterusnya, tapi untuk mata kuliah anatomi fisiologi saya rasa seperti ini sudah bukan menjadi hal yang tabu ya deh ya, karena kita memang mempelajari organ tubuh manusia ya, gitu ya. Dari otak dulu itu ada tiga kelenjar endokrin, dimulai dari pineal, hipotalamus, pituitari, itu ya. Terus setelah otak masuk ke leher. Leher itu ada 2 kelenjar endokrin yaitu tiroid dan paratiroid. Terus ke dada ada timus. Di bawah dada, tepatnya di perut bagian bawah itu ada adrenal yang terdapat di ginjal ya. Terus ada pankreas, terus bagian paling bawah untuk wanita ada ovarium dan untuk cowok itu ada testis gitu ya. Nah, untuk pineal artinya adalah kelenjar endokrin kecil ya yang letaknya di pusat otak. Di bawah pineal ada hipotalamus yang letaknya di dasar otak kita yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan ya. Jadi gimana caranya supaya pertumbuhan tulang kita dari semenjak masih embrio gitu ya, embrio masih di dalam rahim ya, sampai lahir, sampai anak-anak batita dulu ya, batita, balita, terus anak-anak sekolah dasar, terus remaja, dewasa, sampai tua, itu bagaimana supaya pertumbuhan tulangnya itu bisa berjalan dengan baik ya. Itu pasti kan juga ditentukan oleh peran hipotalamus ya. Terus ada pituitari atau hipofisis yang merupakan kelenjar endokrin, bentuknya oval kecil, lokasinya di dasar otak ya, di dasar otak, tepatnya di bawahnya hipotalamus tadi ada pituitari ya. Terus ke leher ada tiroid. Jadi kalau yang cowok suka ikut Karang Taruna atau suka pakai apa ya namanya ya, dasi kupu-kupu, nah, tempat meletakkan dasi kupu-kupu itu sebenarnya letaknya tiroid ya, yaitu kelenjar endokrin yang letaknya di leher. Fungsinya menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Terus ada paratiroid ya, kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Terus di dada kita ada kelenjar timus ya, yang bukan timus gorengan loh ya, bukan telo itu bukan, tapi ini kelenjar untuk sistem imunitas pada tubuh kita. Terus bawahnya ada adrenalin, di mana adrenalin ini bekerja pada saat kita sedang stres atau sedang tertekan ya. Misalkan gampangannya aja pas kuliah daring kayak gini, ini ya tugasnya tuh banyak banget online, udah ngabisin kuota, tugasnya kui apa ya, marah deg-degan terus gitu ya. Nah, itu membuat kita tertekan. Nah, saat kondisi kita tertekan atau stres itu, maka adrenalin kita aktif deh. Dengan aktifnya adrenalin itu membuat apa? Denyut jantung kita itu semakin keras. Kenapa kok denyut jantungnya semakin keras? Ya karena kan ketika kita stres kita kan lemes ya.
lemas, secara fisik lemas, secara mental ya lemas lah. Untuk supaya lemesnya itu segera move on gitu ya cara-caranya ya. Itu dibutuhkan darah yang lebih banyak karena darah kan mengandung oksigen dan nutrisi ya. Jadi ya mengoksigen tubuh kita, menutrisi tubuh kita supaya kita mau bangkit lagi untuk melanjutkan ngerjain tugas, mau ikut Google Meet, mau ikut post-test dan seterusnya gitu ya. Nah, selain itu ya kecepatan respirasi kita juga semakin bertambah. Karena ketika kita lemes, tertekan, stres, males aku gitu ya. Ya, tubuh kita secara spontan, secara aktif itu udah menyediakan bantuan pertama lah, pertolongan pertama sebelum kita benar-benar nggak sanggup. Kalau misalkan sampai terjadi pingsan, itu berarti tubuhnya sudah kuat ya untuk menangani down atau depresi yang sedang kita alami gitu ya. Terus pankreas di sini merupakan kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim untuk digestif, tapi untuk endokrin ini pankreas itu menghasilkan hormon insulin sama glukagon yang berfungsi untuk supaya kadar gula darah kita itu stabil gitu ya. Tuh. Contohnya ya misalkan jam segini mungkin belum kerasa lapar ya, mungkin pas tadi jam 9 udah sarapan atau jam 7 udah sarapan, jam segini belum lapar. Tapi nanti kalau udah jam 12 kan perut udah mulai keroncongan ya, karena kan udah dipakai untuk aktivitas nutrisinya. Nah itu kenapa kita masih tetap bisa beraktivitas ya walaupun belum makan lagi, padahal sudah masuk jam makan siang ya, karena ada itu simpanan gula yang ada di tubuh kita yang nantinya dipecah oleh glukagon ya. Glukagon itu memecah cadangan gula, disebut dengan gula hati atau gula otot, menjadi gula darah, sehingga kita itu tetap bisa mengikuti pelajaran walaupun perut kita itu sebenarnya lapar banget gitu ya. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya ketika kita contohnya pas buka puasa. Pas buka puasa itu ngawangnya balas dendam ya engko ya mana beduk ya. Langsung makan nasi ya penuh, satu piring penuh, sayur dilengkapi, bariku kolak, es degan, es jeruk kurma dan seterusnya. Sesuai perutnya mbak sesek ya. Karena nggak muat menampung makanan yang terlalu banyak itu. Nah, di situ peran insulin akan mengubah gula darah yang berlebihan itu menjadi gula cadangan atau gula hati atau gula otot ya namanya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menyeimbangkan kondisi dalam tubuh kita itu sudah ada sistemnya ya, sudah ada sistemnya masing-masing. Cuman kita ini sering nggak sayang sama tubuh kita sendiri. Jadi ya namanya tubuh kan wis sing ngatur dewe, mereka kan wis pinter dewe di dalam mengatasi segala problematika dalam tubuh kita. Tapi kalau lebih kapasitasnya ya sesuai ya stres, organ tubuh kita aja sebagai manusia biasa aja bisa stres, apalagi organ tubuh itu juga punya kapasitasnya terbatas jadi ya itu kan berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain ya kan, nggak bisa sama. Naik ginjal ya kemampuannya gini belum tentu dengan ginjal orang yang lainnya gitu ya, karena kan faktor genetik berperan, faktor lingkungan berperan, terus faktor pertumbuhan juga berperan gitu ya. Terus ini ringkasan ya dari kelenjar endokrin yang sudah disebutkan tadi. Hipotalamus itu yang warna hijau itu ya, di bagian dasar otak atau dasar kan berarti kan bawah gitu. Terus pituitari di bawahnya hipotalamus itu. Nah, untuk hipotalamus itu fungsinya yang pertama water balance and stress. Jadi mengatur keseimbangan air dan juga stres, kondisi stres dalam tubuh kita. Terus hunger, jadi lapar ya, reproduksi, termoregulasi, tidur, penglihatan, dan di bawahnya hipotalamus ada pituitari. Itu ya. Lanjut definisinya. Definisi saya rasa nggak usah dibahas lagi ada ya. Yang pada intinya adalah endokrin itu adalah sistem hormon, di mana hormon beredar dalam darah dan mencari sel targetnya. Endokrin berbeda dengan eksokrin. Kalau eksokrin itu kebalikannya endokrin. Nah, eksokrin itu contohnya kelenjar keringat, kelenjar air liur, ya.
Kalau kelenjar keringat itu kan menghasilkan keringat. Ya, keringat kan nggak berada di dalam darah. Keringat ya keluar dari tubuh kita. Ya. Terus kelenjar air liur menghasilkan enzim metialin ya, fungsinya bau baik maksudnya bagus untuk sistem digestif. Itu ya. Jadi beda untuk antara endokrin dan eksokrin. Terus, nah hormon dan kelenjar endokrin. Pengertian hormon tadi sudah ya, fungsi hormon memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon ada parakrin, autokrin, dan endokrin. Untuk parakrin, efek di sekitar melalui difusi. Kalau autokrin, efek di sel penghasil melalui difusi, dan endokrin, efek di sel yang jauh atau melalui sirkulasi. Nah, ini yang kita punya ya, endokrin. Nah, untuk membedakannya bisa dilihat di gambar ini ya. Kalau endokrin itu dia akan mempengaruhi sel target melalui sistem sirkulasi darah. Kalau parakrin itu dia akan mempengaruhi sel tetangga atau sel sekitarnya melalui difusi lokal. Dan autokrin itu akan mempengaruhi sel penghasilnya, jadi di dirinya sendiri melalui proses difusi. Nah, untuk gambarannya, hormon itu berada di dalam pembuluh darah itu seperti ini ya. Jadi secreting cell itu adalah sel yang menghasilkan hormon. Dalam artian adalah kelenjar endokrinnya. Dia akan mengeluarkan hormonnya tadi. Nah, hormonnya kan yang biru-biru ini, berada di dalam pembuluh darah. Nah, ketika dia menemukan sel targetnya, biru-birunya masuk ke M ini ya. Kalau dia nggak menemukan sel targetnya atau not target sel ya, dia nggak masuk. Nggak ada pintunya ya, nggak ada pintu masuknya. Kalau sel targetnya ada pintu masuknya ini. Terus cara kerja hormon ya, kerja hormon itu adalah merangsang atau menghambat pertumbuhan serta apoptosis. Apoptosis itu sel yang mengalami kematian atau kematian sel gitu ya. Jadi kalau kelenjar endokrin kita bagus ya, dia akan bisa menghasilkan hormonnya dalam kondisi yang bagus juga ya. Kalau banyak ya bisa dari jumlah, bisa dari kualitas. Tapi kalau misalkan kelenjar endokrin kita itu kondisinya tidak bagus ya, bisa faktor genetik, lingkungan, dan seterusnya tadi ya, itu secara kualitas dan kuantitas itu jumlahnya ya berkurang, sehingga ya terjadi penghambatan pertumbuhan sampai akhirnya menyebabkan kematian sel. Terus selain itu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan sistem kekebalan. Berarti kan ini khusus di timus tadi ya, kelenjar timus yang mempengaruhi pembentukan sistem imunitas tubuh kita, gitu ya. Terus 3, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, reproduksi dan perawatan anak. Ya misalkan remaja itu kan biasanya masuk yang disebut dengan masa-masa pubertas ya pada cewek itu kan misalkan sudah menstruasi, terus dadanya membesar, terus muncul rambut di ketiak dan seterusnya gitu ya. Kalau cowok misalkan ya tumbuh jakun, suaranya memberat, terus tumbuh kumis dan seterusnya gitu ya. Itu kan itu dipengaruhi oleh hormon-hormon tadi, kelenjar ovarium maupun kelenjar testis. Kalau perawatan anak biasanya ya saat hamil, perempuan hamil itu kan apa dek namanya, mohon maaf ya, payudaranya kan udah mulai aktif ya. Aktifnya maksudnya dia akan mempersiapkan untuk produksi ASI. ASI-nya nanti kan akan diberikan kepada bayi yang lahir nanti, gitu ya. Itu juga dipengaruhi oleh hormon. Tadi kalau nggak salah hormonnya namanya apa tadi ya? LH, luteinizing hormone, gitu ya. Terus fase pubertas dan menopause ya. Pubertas itu ya tadi masa-masa remaja ya, masa-masa puber. Kalau sekarang cewek itu mungkin kelas 5 SD, kelas 6 SD udah menstruasi ya. Ya karena ya memang gizi untuk anak milenial zaman sekarang itu ya memang sangat-sangat diperhatikan orang tuanya ya, sehingga ya itu mempercepat pertumbuhan dan kematangan sel-sel tubuh itu. Kalau menopause ya kondisi di mana wanita nggak bisa menstruasi kembali atau tidak bisa menstruasi lagi karena ya
Pertama, saat telurnya mungkin sudah tidak bisa matang karena hormon kewanitaannya seperti progesteron maupun estrogennya sudah tidak aktif, ya kan? Ya seperti itu, karena kan yang dimaksud dengan menopause adalah tidak terjadinya menstruasi kembali pada wanita kan. Tuh, terus pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus, kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Lalu dia memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan cara mengirim impuls saraf ke lobus posterior. Terus ada faktor regulasi ya. Faktor regulasi ini merupakan senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh, yang selanjutnya dikirim ke lobus anterior, bagian terbesar hipofisis atau pituitari oleh hipotalamus. Terus ada dua faktor regulasi, yaitu faktor pelepas atau releasing factor yang menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu, dan faktor penghambat atau inhibiting factor yang dapat menghentikan sekresi hormon. Gitu ya. Jadi ada faktor-faktornya. Terus ada hormon antagonis. Antagonis itu artinya kerjanya berlawanan ya. Satu-satunya yang kerjanya berlawanan itu adalah ini, insulin dan glukagon ya. Karena insulin kan fungsinya tadi menyimpan gula darah yang berlebihan menjadi gula otot. Tapi kalau yang ini apa namanya glukagon itu malah justru ini mengaktifkan gula otot atau gula hati menjadi gula darah. Gitu ya. Saya rasa dia udah paham bener deh untuk insulin dan glukagon ini ya. Oke, untuk yang pertama kelenjar hipofisis ya. Ini rajanya kelenjar endokrin deh. Ya, kelenjar hipofisis ini sebagai master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lainnya. Hormonnya banyak banget ya, dari gonadotropin yaitu FSH dan LH ya, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone mengatur kelenjar gonade atau kelenjar kelamin ya. Somatotropin atau growth hormone memacu pertumbuhan. Tirotropik atau TSH merangsang kelenjar gondo atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Terus ada prolaktin untuk merangsang produksi air susu. MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Dan ada oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Ya. Ada hormon melatonin juga dek yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berfungsi seperti pil tidur ya. Dengan adanya hormon melatonin ini kita bisa ngantuk ya, terus kualitas tidur kita itu juga bisa diperbaiki ya, terus melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan ya. Terus ya pas kita tidur, kalau kita memang niatannya tidur ya, niatkan tidur dan ada hormon melatoninnya yang membuat kita tuh rileks saat kita tidur. Jadi nggak kebawa-bawa saat tidur ya, karena kita ketika membawa masalah saat tidur, tidurnya nggak jadi nyenyak, tidurnya malah kayak ketindihan aja deh ya, kayak seakan-akan kita ditindih oleh makhluk halus dan seterusnya gitu ya. Terus mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusakkan sel-sel badan. Terus kelenjar tiroid atau gondo, hormon tiroksin dan kalsitosin. Tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, kalsitosin mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral yodium menyebabkan membengkaknya kelenjar gondo. Kekurangan hormon itu menyebabkan kekerdilan, dan kelebihan hormon menyebabkan pertumbuhan raksasa. Gitu. Terus ada kelenjar tiroid. Tiroid ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kekurangan hormon menyebabkan kelembaban otak, kerdil, dan penyakit jantung. Ya, ini juga sangat penting hormon tiroid ini karena mengatur pertumbuhan kita ya. Dan fungsi kelenjar tiroid membantu tumbuh normal, dan fungsi otak pada bayi membantu tumbuh normal organ, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Terus ada kelenjar paratiroid ya. Tiroid ke paratiroid itu berdekatan ya, Dek ya. Tiroid itu yang atas,
atas, yang paratiroid itu yang kuning-kuning nek bintik-bintik kuning gitu. Berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Kan kalsium sangat penting ya Dek ya untuk tulang kita. Tidak hanya sekedar pertumbuhan tapi juga mempertahankan fungsi tulang itu loh. Itu kan juga butuh kalsium, zat kapur gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak suka susu itu kan banyak kalsiumnya. Nah, itu kebutuhan kalsium kita bisa diambilkan dari usus ya. Coba cek nanti makanan-makanan yang mengandung kalsium itu apa aja gitu ya. Kadang-kadang juga bisa dari reabsorpsi ya, dari proses reabsorpsi pada proses pembentukan urin itu loh. Kalau misalkan dari hasil penyaringan itu masih ada kalsiumnya, itu kalsium ditarik kembali ke atas. Ya, ini bertujuan untuk ini memenuhi kebutuhan kalsium untuk pertahanan tulang, gitu ya, dan reabsorpsi kalsium dari ginjal. Terus kelenjar anak ginjal ada bagian kortek atau kulit dan bagian tengahnya. Di bagian kortek atau kulitnya itu menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Aldosteron ini meningkatkan penyerapan kembali ion natrium dari dalam ginjal. Kortisol mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah. Dan androgen itu bahan bakunya testosteron. Ya, jadi hormon pria atau hormon ke laki-lakian itu namanya testosteron ya. Nah, supaya testosteron ini terbentuk maka harus ada bahan mentahnya. Bahan mentahnya adalah androgen, ya. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang fungsinya meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Oke, Dek. Kurang lebih seperti itu untuk isi dari PPT yang pertama. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjutkan ke PPT yang kedua. Silahkan untuk kelas 20A2. Kak menengah bagi piye ya? Bu, mau tanya. Ya, Linda. Bu, apa benar kelebihan hormon itu bisa menyebabkan jerawat ya, Bu? Makasih. Kelebihan hormon apakah bisa menyebabkan jerawat gitu ya? Jerawat itu sebenarnya asal mulanya dari mana tadi? Ya, nah jerawat itu kan ini ya, lebih cenderung suka tumbuh di lingkungan terutama area wajah ya yang berminyak. Ya, kalau kulit mukanya itu berminyak itu lebih cenderung banyak ditumbuhi atau ditempati oleh jerawat. Kalau misalkan kulit wajahnya kering itu jarang ditumbuhi jerawat, dan mungkin biasanya jerawat akan tumbuh di kulit yang kering itu karena mau tanda-tanda mau menstruasi gitu ya Dek ya. Itu jadi faktor yang memperbanyak tumbuhnya jerawat itu adalah satu, jenis kulit muka yang licin atau berminyak. Yang kedua, siapa ya? Orangnya itu suka makan ini deh ya, kacang-kacangan yang berlebihan. Kacang-kacangan itu kan protein dan kacang itu kan kalau ditumbuk kan juga ada minyaknya tadi ya. Jadi ada protein dan lemaknya juga. Tuh, terus lemak dalam bentuk padat namanya lemak dalam bentuk cair namanya minyak. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah kurang bersihnya menjaga kebersihan kulit muka, karena kan seharian itu kan beraktivitas ya, tidak hanya sekedar di rumah tapi di luar. Kalau masak kena asap ya toh, kalau misalkan di luar juga kena debu, kena asap kan harus dicuci muka itu ya, itu juga. Dan faktor ini mau menstruasi itu kan berarti kan hormon estrogen progesteronnya naik ya yang akhirnya itu bisa menyebabkan tumbuhnya jerawat gitu ya. Gitu Dek, kira-kira Linda. Jadi banyak faktor yang menyebabkan tumbuhnya jerawat gitu. Ya Bu, berarti tentang jerawat hormonal itu benar adanya Bu. Makasih Iya, Bu. Iya, sama-sama Dek. Yang lainnya?
Yang lainnya silahkan. Waktunya loh, Dek. Masih ada 1 PPT lagi loh ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu dengan materi yang kedua. Silahkan absen 36. 36 itu tadi siapa ya? 3. Vera, Aprilia Ningrum. Silahkan, Dek. PPT 2-nya ditampilkan. Ya, Bu, sebentar. Selanjutnya ada DHEA, dehydroepiandrosterone. Dihasilkan oleh kelenjar renal, merupakan hormon steroid dan menghasilkan hormon seksual atau estrogen dan hormon testis. Fungsi DHEA meningkatkan daya ketahanan dan mencegah berjangkitnya bakteri, menjaga VS hati dan organ-organ lain, menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah, pencegahan kencing manis. Yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada, dan menghasilkan hormon timus. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun, ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Yang keenam ada pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans, terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen ke gula darah. Sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa ke glikogen. Selanjutnya ada insulin, dihasilkan oleh sel-sel pankreas. Fungsi insulin yaitu membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis, membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati, dan membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. Yang ketujuh ada kelenjar testis, terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis, dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. Yang pertama, hormon relaksin mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin, dan yang kedua, hormon testosteron mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Selanjutnya, hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki. Fungsi hormon testis mengawali keinginan seks, merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian, dan menambah baik fungsi otak dan penglihatan dan daya pemahaman. Yang kedelapan ada kelenjar ovarium, menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler, dihasilkan oleh folikel de Graaff atau folikel matang. Yang kedua ada hormon progesteron corpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Selanjutnya ada estrogen. Estrogen merupakan hormon penting bagi wanita, dihasilkan di dalam ovarium, yang memiliki fungsi menjaga VS otak, menjaga masalah menopause, dan menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Selanjutnya ada progesteron. Peran progesteron yaitu mengatur siklus menstruasi dan mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Hormon corpus luteum
adalah hormon penting bagi wanita. Hormon ini membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung, yang memiliki fungsi membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid, membantu tumbuhnya uterus, membantu pertumbuhan payudara, dan mencegah penyakit infeksi pada rahim atau endometritis. Selanjutnya, sifat-sifat hormon. Yang pertama, hormon setempat. Hanya berpengaruh pada organ setempat, misal sekretin atau dinding duodenum ke pankreas. Yang kedua, kolekistikinin atau usus halus, kandung empedu, dan pankreas. Sifat-sifat hormon. Yang kedua, hormon umum. Diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi, misal epinefrin dan neuropinefrin, atau medula adrenal, simpatis, darah, atau seluruh tubuh ke vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. 2. Renin atau ginjal, respon hipotensi. 3. Angiotensin atau mengatur keseimbangan tubuh. Sebagian besar disekresi oleh kelenjar endokrin ke darah lalu ke seluruh tubuh, misal growth hormone atau hipofis anterior, pertumbuhan di hampir seluruh bagian tubuh. Kedua, hormon tiroid atau kelenjar tiroid, meningkatkan kecepatan sebagian besar reaksi kimia sel. C. Sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor, misal adrenokortikotropin atau hipofise anterior. Merangsang korteks adrenal mensekresi hormon adrenokortikal atau aldosteron. Yang kedua, hormon ovarium, efek spesifik terhadap organ kelamin wanita dan sifat sekunder wanita. Pembagian hormon. Ada struktur biokimia, yaitu yang pertama steroid, amin, dan protein. Kelarutan, larut air, yaitu peptida, protein, dan katekolamin. Yang larut lemak, ada steroid dan tiroid. Steroid adalah struktur kimia mirip kolesterol. Sebagian besar berasal dari kolesterol. Disekresi oleh korteks adrenal atau kortisol dan aldosteron. Yang kedua, ovarium atau estrogen dan progesteron. Yang ketiga, testis atau testosteron. Yang keempat, plasenta atau estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada amin. Amin merupakan derivat dari asam amino tirosin. Disekresi oleh tiroid atau tiroksin dan triodotironin. Yang kedua ada medula adrenal atau epinefrin dan neuropinefrin. Selanjutnya ada protein atau peptida. Hampir semua hormon endokrin merupakan derivat protein, peptida, atau keduanya. Hipofise anterior, molekul protein atau polipeptida besar. Hipofise posterior adalah peptida yang mengandung 8 asam amino. Insulin, glukagon adalah parathormon atau polipeptida besar. Selanjutnya sintesa, penyimpanan, dan sekresi. Yang pertama ada hormon steroid. Prekursor bahan baku kolesterol, sintesa melalui reaksi enzimatik, disimpan dalam jumlah sedikit dalam sel kelenjar, langsung berdifusi dalam darah, dan disekresi oleh korteks adrenal, ovarium, atau testis. Yang kedua, hormon amin. Sintesa oleh kerja enzim dalam ruang sitoplasma sel kelenjar. Medula adrenal atau epinefrin dan norepinefrin disimpan dalam vesikel sampai waktunya disekresikan. Tiroid atau tiroksin dan triodotironin disimpan dalam bentuk trioglobulin, disimpan di folikel kelenjar. Sekresi yaitu enzim spesifik memecah triglobulin. Yang ketiga ada hormon peptida. Dibentuk oleh retikulum endoplasma granular dari sel kelenjar. Prohormon ke prohormon, lalu ke hormon.
Disimpan di badan Golgi hingga ada rangsangan yang sesuai atau syaraf kimia fisik. Udah, Dek? Sudah, Bu. Nggih. Oke, terima kasih untuk Vera ya tadi ya. Vera ya, Vera Aprilia Ningrum yang udah mempresentasikan materi di PPT kedua ya Dek ya. Untuk waktu kita masih berapa menit, Alfia? 20 menit ya, 20 menit cukup ya untuk mengulas materi yang sudah disampaikan oleh Vera tadi ya Dek ya. Oke, saya mencoba untuk menampilkan dulu untuk PPT yang kedua. Sudah tampil Dek untuk PPT-nya? Oke, kalau sudah mohon disimak ya. Nanti kalau masih ada sisa waktu kita bisa lanjutkan diskusi tanya jawabnya ya. Ada boleh disambi apa ya? In resume-nya gitu ya. Yang penting materinya jangan kelewatan. Baik, untuk PPT yang kedua, ini kita melanjutkan ya jenis-jenis hormon yang selanjutnya yang terdapat pada sistem endokrin, gitu ya. Ya, jadi terakhir tadi adalah hormon adrenal ya, kelenjar anak ginjal yang di korteknya itu ada apa aja, terus di medulanya ada apa aja, gitu ya. Selanjutnya ada hormon DEA. DEA itu kepanjangan dari dehydroepiandrosterone. Ya, DEA dihasilkan oleh kelenjar renal atau ginjal yang merupakan hormon steroid dan menghasilkan hormon seksual yaitu estrogen dan hormon testis gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang seksual itu berarti ini kaitannya dengan kelamin ya, berarti ada cewek ada cowok. Kalau estrogen berarti punyanya cewek, kalau testis punyanya cowok. Fungsi DEA yang pertama meningkatkan daya ketahanan dan mencegah terjangkitnya bakteri. Ya, jadi sebelum bakteri ini masuk ke dalam tubuh sebenarnya sudah dicegah dulu ya DEA oleh hormon DEA ini, gitu ya. Terus menjaga fungsi hati dan organ-organ yang lainnya, terus menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah dan pencegahan kencing manis. Terus untuk yang kelima adalah kelenjar timus ya. Jadi timus ini memang bukan makanan ya Dek ya, khusus saat ini bukan makanan ya, walaupun kalau saat ini kita dikasih timus ya nggak nolak ya gitu. Nah, kelenjar timus ini terletak di dalam mediastinum. Apa tuh mediastinum itu? Mediastinum adalah rongga di tengah-tengah Dek, antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan itu kan ada rongga kosong. Nah, itu ditempati oleh kelenjar timus ya, selain ada jantung gitu kan. Kemudian hormonnya sama dengan nama kelenjarnya yaitu hormon timus. Dan ternyata kelenjar timus ini hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Itu artinya bagi yang sudah 19 tahun ke atas itu tidak punya lagi kelenjar timus. Kenapa? Karena ketika diruntut itu ukuran kelenjar timus pada bayi itu hanya sekitar 10 gram. Terus ukurannya 10 gram itu bertambah lagi sampai akhirnya menjadi 30-40 gram di usia remaja. Nah setelah itu ini mengkerut atau hilang gitu ya. Terus fungsi kelenjar timus adalah mengaktifkan pertumbuhan badan. Ya jadi coba deh dibayangkan kalau misalkan bayi baru lahir itu kan bayi newborn itu panjangnya ya sekitar 47, 48, 50 gitu ya kan, yang 55 itu jarang ya, sekitar itu. Terus
Nanti di tahun tahun pertama usianya itu udah sampai misalkan 70 ya. Terus misalkan usia 2 tahun, 3 tahun tingginya mungkin udah ini ya separuh kita. Atau mungkin pas ya udah SD tingginya bisa sama kayak kita ya. Itu yang disebut dengan mengaktifkan pertumbuhan badan gitu ya. Yang fungsi selanjutnya adalah mengurangi aktivitas kelenjar kelamin ya, karena kan di usia yang masih 18 tahun itu kan ya diusahakan untuk aktivitas kelaminnya kan jangan dilakukan dulu ya, karena kan masih usia sekolah gitu kan ya. Terus sebagai imunitas tubuh. Terus pankreas, kelenjar pankreas ini di pankreas terdapat pola-pola Langerhans ya, yang terdiri dari sel alfa dan juga sel beta. Sel alfanya menghasilkan hormon glukagon dan sel betanya menghasilkan insulin. Nah, untuk fungsi glukagon dan insulin, adik-adik sudah harus hafal di luar kepala ya. Itu ya. Salah satu contohnya besok pas kuisnya karena lisan ya menjelaskan semua macam kelenjar endokrin berikut hormon dan fungsinya. Nah, itu yang jadi tugas adik-adik mulai dari sekarang untuk belajar, karena soal itu dipakai untuk soal kuis yang akan dilaksanakan tanggal 28 ya. Terus hormon insulin ya dihasilkan oleh sel-sel pankreas. Fungsinya membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis atau diabetes ya, membantu sel di dalam menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati dan membantu proses penyimpanan glukosa yang berlebihan di dalam hati. Terus ada kelenjar testis ya, letaknya ada di bagian intersisial atau bagian yang bersih cairan, dibentuk oleh sel-sel Leydig yang menghasilkan hormon relaksin dan testosteron ya. Hormon relaksin mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin, dan hormon testosteron mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pada pria. Hormon testis di sini adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki ya. Fungsinya mengawali keinginan untuk seks, kemudian merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian, dan menambah baik fungsi otak dan penglihatan serta daya pemahaman. Terus yang ke-8 ada kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium di sini menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen adalah hormon-hormon folikuler yang dihasilkan oleh folikel di Graafi atau folikel matang ya, karena hormon estrogen ini akan membantu mematangkan sel telur ya, sehingga pada saatnya menstruasi kita akan mengalami menstruasi, karena menstruasi itu pada umumnya kan terjadi dalam selang waktu 28 hari gitu ya, 28 hari sampai dengan 35 hari seharusnya, tapi sampai sekarang itu ketika jedanya menstruasi itu selangnya 40 hari itu masih dikatakan normal. Okay. Kalau hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum yang merupakan jaringan kuning di dalam ovarium. Terus selanjutnya ada estrogen ya. Estrogen masih di cewek ya. Merupakan hormon penting bagi wanita yang dihasilkan di dalam ovarium. Ya, ovarium tahu kan yang putih-putih itu loh, ovari itu loh. Terus tangannya itu namanya apa? Fimbriae ya. Fimbriae yang ngambil nangkep sel telur yang udah matang gitu ya. Nanti terus dibawa ke tengah. Ke mana itu? Nama itu Pavlovi. Ya nanti bukan sperma. Sel telur ini ya sifatnya itu setia. Dia akan nunggu sperma untuk membuainya. Kalau nggak ada sperma ya dia akan luruh dengan dinding-dinding endometrium sehingga terjadilah menstruasi gitu ya. Fungsinya menjaga fungsi otak, mencegah masalah menopause, menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Untuk selanjutnya adalah hormon progesteron, masih pada cewek ya, fungsinya mengatur siklus menstruasi, terus mengatur perkembangan ovum dan jadi kelamin sekunder pada wanita.
Ini organ reproduksi pada cewek ini, Dek. Ya, jadi ada sepasang ovarium, sepasang fimbriae, satu oviduk ya, dan satu rahim. Rahimnya ini kecil ya kalau misalkan belum terisi di sekitarnya gitu ya. Contoh sekretin itu dihasilkan oleh dinding duodenum. Duodenum itu kan bukan sel, usus 12 jari. Ya, dia akan mempengaruhi pankreas. Pankreas itu ini ada ususnya yang itu loh, yang kayak pipa, terus kayak anak jagung gitu ya. Nah, gue jagungnya gue jenenge pankreas. Kan hormon setempat letaknya berdekatan gitu ya. Terus yang B ada kolekistikinin. Ini dihasilkan oleh usus halus dan mempengaruhi kandung empedu dan pankreas. Nah, kandung empedu itu yang ini kayak balon warna hijau itu loh, kandung empedu yang fungsinya menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Itu ya. Oke, hormon yang kedua adalah hormon umum. Nah, untuk hormon umum ini memiliki dua sifat. Yang sifat pertama adalah diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi. Ya, contohnya epinefrin dan norepinefrin. Yang keduanya dihasilkan oleh medula adrenal simpatis, terus masuk ke darah, diedarkan ke seluruh tubuh yang menimbulkan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Ya, terus ada renin atau yang dihasilkan oleh ginjal ini akan merespon terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah, dan ada angiotensin yang mengatur keseimbangan tubuh. Terus sifat hormon umum yang kedua adalah sebagian besar dihasilkan atau disekresi oleh kelenjar endokrin ya, masuk ke darah terus beredar ke seluruh tubuh. Contoh growth hormone yang dihasilkan oleh hipofisis anterior ini untuk fungsi pertumbuhan hampir seluruh bagian tubuh. Dan ada hormon tiroid yang dihasilkan di kelenjar tiroid yang berfungsi meningkatkan kecepatan sebagian besar reaksi kimia sel. Terus sifat hormon umum yang ketiga ada, Dek. Jadi tidak hanya dua tapi tiga ya. Yang ketiga, sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor. Contoh adrenokortikotropin yang dihasilkan oleh hipofisis anterior itu akan merangsang korteks adrenal di dalam mensekresi hormon adrenokortikal atau aldosteron, dan hormon ovarium yang akan memberikan efek spesifik terhadap organ kelamin wanita dan sifat sekunder wanita. Terus selanjutnya ada pembagian hormon ya. Pembagian hormon ini berdasarkan struktur biokimianya itu ada steroid, amin, dan protein ya. Nah, ini untuk struktur biokimianya bisa Adik baca sendiri. Steroid itu seperti itu, amin seperti ini, protein seperti ini. Protein tentunya kan lebih kompleks ya. Terus hormon berdasarkan kelarutannya, jika larut dalam air itu contohnya peptida, protein, dan katekolamin. Terus larut dalam lemak itu ada steroid dan tiroid. Itu ya. Kita bahas satu persatu dari steroid dulu ya. Steroid ini merupakan struktur kimia mirip kolesterol. Sebagian besar berasal dari kolesterol dan dihasilkan atau disekresi oleh korteks adrenal, ovarium, testis, dan plasenta. Ya, korteks adrenal menghasilkan hormon kortisol dan aldosteron, ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, testis menghasilkan testosteron, dan plasenta menghasilkan estrogen serta progesteron. Kalau amin seperti ini strukturnya deh ya. Jadi ini kan atom benzena. Terus dia punya struktur C. C itu karbon, H itu hidrogen, NH2, natrium apa gitu ya? Di SMA apa ya? NH2 itu. Kalau NH3 kan amonia, kalau NH2 apa? Itu ya. Terus amin ini merupakan derivat atau turunan dari asam aminotirosin yang disekresi oleh tiroid, yaitu tiroksin. Tiroksin itu T3 dan triiodotirion atau T4 ya, dan medula adrenal yang terdiri dari epinefrin dan norepinefrin. Yang ketiga adalah protein atau peptida, dan hampir semua hormon endokrin merupakan derivat atau turunan protein, peptida ataupun protein dan peptida gitu ya. Contohnya di bagian hipofisis anterior itu disebut dengan molekul protein. Polipeptidanya besar.
Dan yang kedua, hipofisis posterior bagian belakang. Anterior itu depan ya. Kalau hipofisis posterior berarti yang letaknya di belakang. Itu terdiri dari peptida yang mengandung 8 asam amino. Dan ada insulin serta glukagon yang disebut paratormon atau polipeptida yang besar. Oke, yang terakhir adalah sintesa, penyimpanan, dan sekresi dari masing-masing hormon tadi ya. Dari hormon steroid dulu, bahan bakunya itu kolesterol atau prekursornya kolesterol. Sintesa atau pembentukannya itu melalui reaksi enzimatik atau reaksi yang melibatkan enzim. Disimpannya dalam jumlah yang sedikit saja di dalam sel. Karena apa? Karena hasilnya hormon steroid ini langsung berdifusi ke dalam darah. Dan dihasilkannya atau disekresi oleh korteks adrenal atau ovarium dan testis. Itu untuk steroid. Kalau untuk yang amin, sintesanya oleh kerja enzim di dalam ruang sitoplasma sel kelenjar. Kemudian hormon medula adrenal, epinefrin dan norepinefrinnya disimpan dalam vesikel sampai waktunya disekresikan. Dan hormon tiroid yang terdiri dari tiroksin dan triiodotirinon tadi disimpan dalam bentuk tiroglobulin, disimpan di folikel kelenjar. Dan sekresinya itu membutuhkan enzim spesifik yang bisa memecah tiroglobulin. Terus untuk hormon peptida ini dibentuk oleh RE atau retikulum endoplasma granuler dari sel kelenjar ya. Dengan prosesnya adalah prohormon di ribosom RE kasar, terus menjadi prohormon di ribosom RE halus, dan produk akhirnya adalah hormon yang disimpan di badan Golgi gitu ya. Setelah disimpan di badan Golgi, ditunggu dulu sampai akhirnya ada rangsangan yang sesuai. Nah, rangsangan yang sesuai itu bisa saraf, kimia, dan fisik. Oke, selanjutnya adalah patologi endokrin. Ini akan kita pelajari minggu depan, maksudnya Senin depan, 14 tambah 7, berarti tanggal 21 deh. Tanggal 21 ya. Oke, untuk materi hari ini ada 2 PPT seperti itu. Untuk apa namanya? Anatomi ya. Anatomi fisiologi dari sistem endokrin udah kita bahas hari ini ya. Anatominya ya tadi dari hipofisis, nah, terus pituitari, terus tiroid di leher, terus timus, terus aliran anak ginjal tadi atau adrenal, terus ovarium, testis. Itu tadi kelenjarnya. Hormon-hormonnya ya kalian sebutkan sendiri, fungsinya sendiri itu jadi soal untuk kuis minggu depan ya. Untuk fisiologinya ya tadi itu tadi. Hormon berdasarkan apa namanya? Struktur biokimianya kan ada 3 tadi, ada kolesterol tadi ya, kolesterol, terus amin sama protein tadi. Gitu Dek, ada pertanyaan? A2 ada pertanyaan? Kok pada diam semua ya? Belum. Paham nggak Dek? Paham materinya enggak? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya. Gampang dimengerti ya, Dek ya? Iya, Bu. Oke. Yang lainnya? Dari kakak tingkat mungkin? Ya, perwakilan yang menyampaikan siapa? Iya, Bu, sudah paham. Tingkat sudah paham ya? Sudah. Oke, dari ketua, dari PC, Alfia? Sudah paham ya, oke. Kita buktikan untuk 2 minggu lagi apakah nilainya memuaskan semuanya ya. Saya nggak sabar nih kuis lisan ya. Nanti kuis lisan, terus minggu depannya adalah presentasi tahu kelompok 5-6, terus libur seminggu atau 2 minggu ya? 2 minggu mungkin. Libur 2 minggu, terus UAS lah, UASnya ya lisan meneh. Gitu ya Dek ya. Bahannya dari urin kan belum tak lisankan ya kan. Itu ya Dek ya. Sudah? Pertanyaannya sudah? Atau ada masukan Dek? Berarti UASnya pakai urin itu tadi, Bu? Iya, UASnya urin aja ya, karena urin kan belum diteskan dah.
Oke. Bu, Terima kasih. mau tanya, Ya, Linda. kok sebelum UAS libur 2 minggu kenapa, Bu? Dek, minggu tenang sama ini, sama biasanya kan banyak yang utang. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama, Dek. Saya izin live ya, Dek. Iya, Bu.